Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian 49 ayat yang pertama sampai ke 33. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub. Dengarlah kepada Israel, ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan.
Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengisi tembok. Ulang, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh. Dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang, ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makapela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring, dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Demikian. Silakan lanjutkan, Bu Sarma. Baik, saya akan melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 50. Beginilah firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat-mayatnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah
katanya. Tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren, Hatat, yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Mizraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkat dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Mafela yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu,
kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Demikian. Iya, silakan Cinta. Ya, baik Pak Aman. Ibrani pasal 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab, jika darah domba jantan dan darah lembu jantan, percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal, telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang lama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat,
Ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di sorga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda sorgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, terima kasih untuk para lektoran, Ibu Neliana, Ibu Salma, dan Bu Cinta. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini dengan judul wasiat. Silakan Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan kesungguhan hati, dan yang paling penting itu ketulusan hati, saudara ya. Saudara, banyak orang menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh hati, tapi hatinya nggak tulus. Ya, dia ingin mendapat keuntungan dari penantian kepada Tuhan. Wah, saudara ya. Jadi dia akan apa saja pokoknya yang di sekitarnya itu akan dia, kalau bahasa Tegal itu tandak cekel, saudara ya. Orang tenggelam itu awet apa saja ya. Sehingga orang-orang ini akhirnya tidak mendapatkan yang sejati yang Tuhan sedang persiapkan dia, saudara. Saya dulu begitu, saudara ya. Kita menanti-nantikan Tuhan di dalam proses pemulihan. Dulu belum ngerti ya, karena baru dipulihkan ya, kita nggak ngerti aturan di dalam menantikan Tuhan. Saudara tahu nggak, menantikan Tuhan itu ada aturannya loh, saudara. Nah, terus kemudian Tuhan sedang pulihkan, Tuhan sedang berikan sesuatu yang luar biasa. Tetapi karena waktu saya baru saja dipulihkan dan saya tidak tahu aturan-aturan itu ada, saya pikir itu namanya berhikmat. Ada nih, bisa nih kita tunggangi dalam tanda kutip ya, saudara ya. Ini orangnya baik nih. Wah, ini orangnya tulus nih. Bisa nih kita minta tolong sama dia. Oh, nih orangnya pin-bo. Bisa nih kita akalin nih. Yang penting kan kita nggak nipu, nggak tujuannya maksudnya mau jahat sama dia. Wah, orangnya bisa nih buat kita gandulan nih. Kelihatannya orangnya kuat ini. Gitu, saudara ya. Pokoknya ada motif lain. Bukan menantikan Tuhan, tetapi menantikan orang-orang di dalam komunitas itu, saudara. Itu yang saya maksud dengan tidak tulus hati.
Sebab ketika Anda menantikan Tuhan, Anda benar-benar kudu nunggu Tuhan, saudara. Nggak boleh nunggu yang lain. Serius, saudara. Nah, komunitas ini kemudian memberikan pertolongan. Tetapi jangan pernah sekali-sekali Anda menginginkan orang di dalam komunitas itu menolong Anda. Sebab satu, Anda pasti kecewa, sakit hati, merasa direndahkan, atau mungkin Anda yang menyakiti orang-orang itu, saudara. Ya kan? Itu begitu terjadi, saudara ya. Kalau Anda domba, ya Anda yang disakiti. Kalau Anda serigalanya, Anda yang nyakitin, saudara. Kalau saya dulu, saya jadi serigalanya, saya yang nyakitin akhirnya. Itu yang terjadi, saudara, dengan orang-orang yang menantikan Tuhan, tapi tanpa ketulusan hati. Jadi yang Tuhan mau Anda itu kalau menantikan Tuhan, Anda benar-benar Tuhan yang Anda nanti, saudara. Bukan orang. Benar-benar Tuhan yang Anda nantikan. Sebab bila tidak, Anda akan disucikan, diuji, disucikan, dimurnikan. Sampai hatimu murni benar-benar menantikan Tuhan. Kalau Anda kuat. Sebetulnya ketika Anda bertekad, saya mau menantikan Tuhan saja, ya, maka disitulah Tuhan akan bekerja dengan segera. Ya, aku datang segera. Benar-benar, saudara, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinganya tidak tuli. Ya, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menolongmu, saudara. Masalahnya, kitanya nggak menanti-nantikan Tuhan. Yang kita nanti-nantikan adalah pertolongan manusia. Disitulah kamu diproses lagi. Sehingga ketika kamu sudah mau masuk, kita lagi menanti-nantikan masuk ke tanah Kanaan, keluar lagi, terhempas lagi, keluar, tertolak lagi. Kamu balik lagi kepada gurun. Nanti-nantikan Tuhan lagi, saudara. Dalam periode tertentu lagi. Ya, kita belajar dari Yusuf yang menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. Ya, 13 tahun penantiannya. Dari mulai dijadikan budak, dijual dijadikan budak, sampai dimasukkan ke penjara yang liang tutupan, dia bilang itu kan penjaranya bawah tanah itu, saudara ya, ngeri ya, penjaranya bawah tanah itu kalau zaman itu ya, sehingga kalah jengking, kelabang, ngeri, saudara, itu beneran ya, zaman itu ngeri sekali. Nah, nggak ditembok, saudara, zaman itu nggak ada tembok, itu bener-bener cuma tanah dibikin kotakan, terus atasnya ditutup pakai kayu-kayu, terus ditutup lagi pakai pasir, saudara. Sehingga itu isinya kalajengking, kelabang, kadang-kadang ular, saudara ya, di dalam tiang tutupan itu. Ya, dia nanti-nantikan Tuhan, dan hanya Tuhan yang dia nantikan, saudara. Akibatnya apa, saudara? Ketika Tuhan promosikan dia, ini ciri-cirinya, orang-orang yang menantikan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan promosikan dia, nggak ada sedikit pun rasa dendam di hatinya. Ya, bahkan ketika kakaknya sendiri, ya, ini kakaknya ini jahat. Nah inilah, ini orang dasar jahat ini begini, saudara ya. Ini orang sudah nyelakain Yusuf. Lalu ketika Yakub mati, pikirannya jahat, saudara. Jangan nanti Yusuf jahatin kita. Mengapa dia berpikir begitu, saudara? Mengapa orang-orang ini berpikir jangan-jangan setelah bapak saya, pertama mereka kemarin sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir, waduh, silakan Yusuf pasti balas dendam. Ternyata nggak balas dendam, saudara. Panggil ayahnya supaya datang. Setelah ayahnya datang, mereka sama di Mesir, mereka semua hidupnya makmur. Ayahnya mati, Yakubnya mati. Pikirannya jahat lagi, jangan-jangan ini kita mau dijahatin lagi. Mengapa, saudara? Karena mereka sendiri jahat, saudara, nggak beres hatinya, nggak lempeng. Ya kan? Banyak orang berprasangka kan terhadap saya kan. Banyak orang berprasangka terhadapmu kan. Banyak orang berprasangka. Kenapa? Karena seringkali kita sendiri yang berprasangka ke orang, karena kita sendiri juga jahat, saudara. Karena kita sendiri jahat. Saya seringkali memberi kesempatan kepada orang. Lalu Anna tuh sudah bilang, kamu masih mau beri dia kesempatan? Iya, nggak apa-apa. Aku nggak rugi apa-apa kok. Kalau saya berpikir aku nggak rugi apa-apa kok. Kenapa aku tidak mau promosikan dia? Kenapa aku tidak mau beri kesempatan? Aku nggak rugi apa-apa kok. Selama saya tidak dirugikan, nggak masalah.
Kalau dia lebih hebat dari kamu, bagus dong. Dan kenyataannya setiap kali saya promosikan orang, orang itu dipromosi, saya juga, saudara. Iya kan? Kalau hati kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak perlu takut, saudara, dengan hal-hal yang apa namanya, nanti kamu kalah pamor, nanti kamu kalah ini, nanti kamu nggak perlu, saudara. Karena saya nanti-nantikan Tuhan. Setiap hari yang saya nanti-nantikan Tuhan, ya. Dan yang paling penting, saudara, saya punya wasiat, janji. Ya, saya punya wasiat, janji Tuhan. Anda punya nggak wasiat dari Tuhan? Nah, ini permasalahannya. Jangan-jangan Anda nggak punya wasiat, Anda nggak punya janji dari Tuhan lagi. Hati-hati, saudara. Kalau kamu punya wasiat dari janji Tuhan, ya, kamu tenang. Kamu tenang. Sebab Tuhan yang memberi wasiat itu nggak pernah meleset, saudara. Nggak mungkin wasiatmu itu buat berebut. Keluarga mami saya sempat ya, tapi puji Tuhan ya setelah mereka terima Yesus, mereka akhirnya nggak berebut, bertobat semua, saudara ya. Seluruh keluarganya mami saya bertobat semua. Sehingga wasiat itu dibagi rata adil, saudara ya. Adil, nggak ada yang komplain. Karena mereka sudah menerima Tuhan Yesus ya akhirnya ya. Dan saya senang sekali. Apalagi Tuhan ketika ia membagi wasiatnya, janjinya itu kepada kita, ya, maka janjinya itu ya dan amin, saudara. Anda punya wasiatnya Tuhan nggak sekarang? Kalau Anda punya wasiat dari Tuhan, wasiat itu akan diberikan kepadamu, saudara. Tidak akan meleset wasiatnya itu. Perjanjiannya itu nggak akan meleset. Yang penting Anda pegang wasiatnya Tuhan. Kalau Anda tidak pegang wasiatnya Tuhan, karaktermu tidak baik, saudara ya, maka kamu tidak akan terima wasiat yang baik. Setiap kita memiliki berkat dari Tuhan. Kemarin sudah diajari ya. Bentar ya. Oh, kelas profetik, sorry ya. Berkat dan kutuk itu ada satu kata. Berkat itu ya kutuk, saudara. Kutuk itu ya berkat. Ya, bad rest, dari kata bad rest dan bad rest, cat dan tau, ya, barakat, ya, saudara ya. Berkat itu ya kutuk itu ya berkat. Jadi kalau Anda punya apa namanya, kalau Anda hatimu tulus, maka berkat itu menjadi baik. Kalau hatimu tidak tulus, maka berkat yang kamu terima itu juga tidak baik, saudara. Yusuf mendapatkan warisan yang baik, saudara. Yehuda mendapatkan warisan yang baik. Yehuda pernah salah, saudara ya. Yehuda pernah bikin salah, tapi kenapa dia baik? Dia berusaha di dalam proses dia berusaha menyelamatkan Yusuf dan dia berani menanggung apapun. Sementara Simeon akhirnya mendapat yang kurang baik dan ada yang mendapatkan yang baik, ada yang mendapatkan yang baik. Karena ada yang bertobat, ada yang tidak bertobat. Ada yang terus dengan tulus hati, ada yang tidak. Sehingga Yusuf lah yang mendapat double berkat dan dia mendapatkan berkat yang baik. Israel itu disebut Efraim. Dan Yehuda yang mendapat berkat karena dia mau pasang badan, dia naik. Harusnya dia yang mendapat hak kesulungan itu jadi Yehuda, saudara, ya, untuk melahirkan, untuk menurunkan janji mesianik. Karena ketika walaupun dia pernah jahat, saudara ya, dia pernah jahat, ya kan, tetapi dia sendiri bertobat. Jadi sekalipun Anda jahat hari ini, kalau Anda bertobat, ya, ketika hak waris itu datang padamu, kamu akan terima yang baik. Karena kamu bertobat. Ya. Maka dari itu, saudara, setiap hari kita introspeksi, saudara. Jangan nyuruh orang introspeksi, saudara. Kamu introspeksi. Kamu kan yang dengar. Ada orang nyuruh saya introspeksi. Ya, saya tanya kenapa, kamu ada masalah apa dengan saya? Ya, kamu introspeksilah. Saya bilang, bro, saya nggak mau introspeksi. Kamu kasih tahu saja saya salah apa, mungkin memang saya salah. Tapi kalau kamu tidak kasih tahu saya salah apa, ya sudah, saya anggap nggak ada masalah. Jangan suruh saya introspeksi. Ya, saudara ya. Kamu kasih tahu, kalau kamu ada orang saudaramu bersalah, kamu jangan suruh dia introspeksi. Kasih tahu salahnya apa, saudara. Ya, kamu tahu sendiri salahnya, introspeksi saja. Jangan, kamu kasih tahu dia salahnya, kasihan dia, saudara.
Kalau kamu tidak kasih tahu salahnya apa, kamu sombong. Kamulah yang salah, kamu yang nanggung. Kamu tahu dia salah apa, kamu tidak mau kasih tahu salahnya apa, malah suruh orang introspeksi. Kamu sudah menghakimi dia tanpa keadilan. Kamu sudah menghakimi, kamu pokoknya salah. Salahnya apa? Oke, kamu salah. Salahnya apa? Pokoknya kamu salah. Introspeksi. Kamu sudah menghakimi dia itu. Tetapi kalau ada saudara salah, kasih tahu salahnya di mana, belum tentu dia setuju. Nggak apa-apa, yang penting kamu sudah kasih tahu. Jangan sudah introspeksi, saudara. Sehingga dia nggak bisa bertobat. Istrimu, suamimu, ya pokoknya kamu salah. Nah, bingung orang, saudara. Dan dia akan menyakitimu terus-menerus dengan cara yang sama karena kamu tidak kasih tahu dia salahnya apa. Kasih tahu, kamu tahu nggak kalau kamu begini aku tuh sakit hati. Kasih tahu, saudara. Harus kamu bilang dengan baik-baik. Sehingga dia bertobat dan bisa menerima warisan yang baik. Biar cilaka. Nah, berarti kesalahannya dia kamu yang nanggung. Artinya Yeskel ya. Kalau kamu ada orang salah, kamu diam saja, tidak kasih tahu salahnya apa. Kamu yang nanggung kesalahannya dia. Bukan menghakimi ya, kasih tahu. Kamu tahu nggak kalau gini, menurut aku ini ada yang salah. Masalah dia mau terima mau enggak, Anda jangan paksa dia terima, yang penting kamu kasih tahu. Jangan paksa dia untuk menerima ya bahwa dia salah, saudara. Oh, jangan. Kamu namanya menghakimi. Ya, itu juga menghakimi namanya. Kalau kamu ngasih tahu, namanya ngasih tahu. Kalau kamu paksa dia untuk mengakui bahwa dia salah, itu namanya kamu menghakimi. Jangan, saudara ya. Sehingga dia nggak bisa bertobat. Dan kalau dia salah, kamu tidak kasih tahu salahnya, kamu yang akan tanggung kesalahannya. Sehingga berkatmu pun akan jadi berkat yang tidak baik. Ya, kita akan menerima warisan berkat atau kutuk. Setiap kita, makanya tiap hari, saudara ya, tiap hari kita sendiri introspeksi buat kita. Jangan nyuruh orang lain introspeksi. Kita sendiri introspeksi buat kita. Kenapa ya aku sakit? Kenapa ya aku mengalami ini, mengalami itu? Dia diam. Mungkin memang wayahnya kita sakit. Mungkin ada dosa. Tapi mungkin ya memang kita harus sakit. Bukan karena dosa, bukan karena kutuk, tetapi Tuhan sedang mau bicara supaya kita diam. Ya, ada orang karena terlalu sibuk nggak bisa dengar suara Tuhan. Ketika kemudian dia sakit, suara Tuhan begitu jelas di telinganya karena dia punya banyak waktu di tempat tidurnya. Jadi bukan karena kutuk ya, karena Tuhan izinkan dia sakit supaya Tuhan punya waktu untuk bicara dengan dia. Bisa, saudara ya. Jadi Anda juga jangan panik kalau ada apa-apa, tenang saja. Kalau kita yakin kita mengasihi Tuhan, kalau kita yakin kita menanti-nantikan Tuhan, maka jangan takut, saudara. Yang penting sekarang ini, yang kamu nantikan ini siapa nih? Jujur. Siapa yang kamu nantikan sekarang ini? Kalau kamu menanti-nantikan orang kaya, kamu menanti-nantikan orang kuat, kamu menanti-nantikan utangan, kamu menanti-nantikan donasi, kan berarti kalau Anda butuh, Anda bilang. Tetapi jangan menanti-nantikan, saudara. Ya, dan jangan candak sembarang. Ya, ada list nomor semua, kamu WhatsAppin semua, dimintai utangan semua. Jangan, saudara. Kamu akan mempermalukan dirimu dan mempermalukan kita semua. Ya, jangan, saudara. Jangan semua orang yang ada di list WhatsAppmu, kamu utangin semua. Kamu bicara sama Tuhan. Anda tahu nggak, saya sering kali banyak butuh uang. Tapi saya nggak pernah ya WhatsApp kalian semua, minta tolong dong buat saya butuh ini. Nggak pernah. Saya berdoa sama Tuhan, saudara. Saya sungguh-sungguh berdoa ketika saya membutuhkan. Dan Tuhan selalu berikan tepat pada waktunya. Pernah nggak dikasih? Pernah. Banyak nggak pernah, saudara ya. Tetapi dalam nggak pernah itu beberapa hari saya sudah tahu. Nggak, ini bukan kehendak Tuhan. Sehingga saya nggak maksa. Nggak akan terus semua ini ada saya gampang, saudara. Kalau saya meminta Anda semua di handphone Anda semua yang orang-orang kaya dari tangan saya semua. Tapi tidak sekalipun saya meminta kepada Anda. Tidak sekalipun, saudara. Anda tidak tahu ketika kakak saya sakit. Anda tidak tahu ketika dan sakit dan nggak bisa pakai BPJS. Ya, saya entah kenapa dia bisa nggak bisa BPJS. Saya tanya loh, kok bisa nggak bisa pakai BPJS?
Wah, kita panik, saudara ya. Akhirnya diurus BPJS keluar, saudara ya. Walaupun lama. Waktu mami saya dulu yang ngantri operasi, nggak bisa BPJS. Tidak pernah sekalipun saya meminta, saudara. Ya, tetapi tiba-tiba ada Tuhan menolong, saudara ya. Sampai salah operasi apa namanya, katarak, sembuhnya bisa 6 bulan baru sembuh, saudara. Infeksi terus ya. Karena pakai BPJS itu kacau lah pokoknya waktu itu ya. Sehingga kita bayar aja. Terus kita berdoa, dah tenang, 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 tenang. Tenang, saudara. Nggak ada kepikiran, "Oh, cari utangan, tak operasi yang benar." Nggak ada tuh kepikiran begitu, saudara. Serius, saudara. Saya langsung pikirnya, ada apa Tuhan ya? Sehingga saya tak kenapa, Mi? Berdoa seperti ini ya, cerita ini. Oh, nggak apa-apa, Mi. Dah, oke berdoa. Sembuh ya, total ya, Mami ya waktu itu ya. Total semua sembuh ya. Jadi saudara, di dalam pikiranmu pertama apa? Cari utangan, nilainya banyak, handphone yang satu-satu diutangin. Apa pikiranmu Tuhan? Nah itu loh, saudara. Sebab kalau kamu kebiasaan list handphone, tak coba, habis kamu saudara. Penantianmu selama ini sia-sia, kamu kudu ngulangin lagi. Kudu ngulangin lagi penantianmu sama siapa. Sebab kita semua punya warisan. Kita semua punya warisan ilahi. Jangan sampai warisannya dapatnya yang jelek. Ya, jangan sampai Anda dapat warisannya nggak baik. Wasiatnya itu tadi ya. Jangan sampai wasiatnya itu yang nggak baik. Karakter kita itu loh, saudara. Makanya, kamu waktu tunggu Tuhan, kan karakter kita dibentuk nih. Responnya kudu bener. Kalau responmu salah, respon yang benar itu apa? Rendah hati, saudara. Apakah itu rendah hati? Rendah hati itu artinya kamu mau dengerin orang. Ya, rendah hati itu mau dengerin orang. Kedua, responnya adalah kamu harus penuh dengan cinta. Jangan ada kebencian, saudara ya. Responmu penuh dengan cinta. Rendah hati dan penuh cinta, saudara. Responmu harus selalu rendah hati dan penuh cinta. Nanti karaktermu terbentuk, saudara. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang fitnah kamu biarin aja. Fitnah itu tidak akan membuat kamu celaka, saudara. Percaya saya. Kalau kamu sedang menantikan Tuhan, kecuali kamu tidak menantikan Tuhan ya, fitnahan orang itu bisa bikin kamu celaka. Tapi kalau kamu sedang menantikan Tuhan, tidak ada satupun fitnahan yang bisa bikin kamu celaka. Itu saya bayangkan ya, dulu saya itu suka nonton suka baca bukunya Mahabharata. Sebentar, aduh, lewat 3 menit. 3 menit lagi. Saya dulu suka nonton baca bukunya Mahabharata, kalau nanti Sapa Arjuna, siapa itu Pandu lagi bertapa, terus nanti ada jin-jin nari-nari di pinggirnya itu, saudara. Nah, itulah. Kalau kamu lagi difitnah, kalau kamu lagi ada masalah, ada konflik, ada apapun, terus kamu kan bertahan, aku mau tetap mengasihi, aku mau tetap rendah hati. Lalu, ya, Anda kepancing, pengen kepo, pengen tahu. Mereka lagi bicara apa sih tentang saya? Ya, terus kamu pengen kepo, dengerin, aduh, mereka lagi dengerin apa ya? Nah, itulah jin-jin yang menari di sekitarmu itu yang goda, itu godaan itu, saudara. Sehingga kamu jadi marah tuh. Itu kan jin-jin yang nari-nari godaan itu. Ya kan? Hidup kita ini kan ada sebuah meditasi. Hidup kita ini sebuah meditasi, saudara. Memeditasikan kasihnya Tuhan Yesus. Nah, tadi yang kepo-kepo tuh kemarin kita udah bahas ya, itu jin-jin yang lagi nari-nari. Tuyul-tuyul genderuwo yang lagi nari godain kamu tuh. Itu namanya godaan. Jangan didengar, jangan dibaca, supaya kamu jangan panas. Hati kamu tetap rendah hati kamu tetap dingin, hati kamu tetap, pokoknya saya tetap mau mengasihi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Supaya warisanmu menjadi warisan yang baik. Wasiatnya wasiat yang baik yang dari surga. Ya, saudara, yang punya Yesus sendiri. Hanya punya Yesus saja wasiatnya. Bukan yang lain. Tuhan Yesus memberkati.